Shalom para pemirsa Klapo Sukacita yang diberkati Tuhan. Salam jumpa bagi kita di saat ini. Saya akan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, firman yang hidup, kami bersyukur padamu sebab Tuhan baik bagi kami. Melalui kebangkitan-Mu hidup kami diselamatkan. Kami sangat berterima kasih. Di saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tapi sebelumnya kami minta hikmat pertolongan Tuhan bagi kami. Supaya firman ini, firman yang kami dengar, adalah firman kabar sukacita. Firman ini memberikan kekuatan dan harapan yang hidup bagi kami sekalian. Bersabdalah bagi kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu pemirsa Klapo Sukacita yang diberkati Tuhan, di saat ini firman Tuhan yang akan saya baca dan kita akan renungkan di saat ini terambil dari Injil menurut Markus. Markus pasal 16 pada ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa Klapo Sukacita yang diberkati Tuhan, di saat ini kita sementara ada atau masih ada di minggu-minggu penampakan. Kita tahu bahwa Kristus telah bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Dan sebagai manusia atau umat yang percaya kepadanya, kita pasti memiliki harapan yang hidup karena Kristus telah bangkit. Oleh sebab itu pemirsa Klapo Sukacita yang diberkati Tuhan, pada bagian Markus 16 ayat 17 ini, saya akan memberikan tema kecil bagi kita melalui firman ini dengan judul Kebangkitan Kristus Membawa Sukacita dan Pengampunan Dosa. Bapak Ibu pemirsa Klapo Sukacita yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat pada bagian firman Tuhan ini, ya, mengisahkan tentang Yesus telah bangkit dan mengisahkan tentang ketika Yesus bangkit, lalu perempuan-perempuan itu seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome, mereka pergi membeli rempah-rempah dengan tujuan untuk dapat meminyaki mayat Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sampai di kubur itu, mereka telah lihat ya bahwa mayat Yesus sudah tidak ada lagi. Lalu berjumpalah mereka dengan malaikat Tuhan. Malaikat yang mengatakan kepada mereka bahwa jangan kamu takut. Kamu telah mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Lalu pada bagian nats kita katakan, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Bapak Ibu pemirsa Klapo Sukacita yang diberkati Tuhan, kebangkitan Kristus merupakan kabar sukacita. Kebangkitan Kristus merupakan kabar gembira bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa tujuan dari ayat 7 yang merupakan nats perenungan kita di saat ini? Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ya, itu berarti bahwa berita atau kabar tentang kebangkitan Kristus ini harus disampaikan kepada murid-murid, tetapi juga kepada Petrus. Kita tahu bahwa siapa itu Petrus sebenarnya. Petrus adalah orang yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi Yesus tidak meninggalkan Petrus di dalam kegagalan imannya pada saat itu.
Dengan demikian, berita ini harus mereka sampaikan kepadanya. Berita ini harus mereka sampaikan juga kepada murid-muridnya, bahwa Yesus telah bangkit. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kuasa dosa itu telah dikalahkan. Malaikat menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus membawa kabar baik dan pengampunan dosa. Yesus sebenarnya tidak membuang orang yang gagal, tetapi Yesus telah merangkul orang yang gagal itu. Seperti Petrus, Yesus ingin supaya Petrus memiliki iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, melalui bagian nats ini memberikan suatu pengharapan kepada kita, bahwa sebagai orang percaya, kita harus memiliki iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa kabar itu telah didengarkan bagi kita. Kita memiliki pengharapan dan sukacita. Kristus bangkit menyelamatkan kita. Kita memperoleh keselamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita beriman kepada Tuhan. Hidup kita harus kita menyerahkan semuanya seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu hati kita. Jangan kita memiliki kehidupan seperti Petrus yang telah menyangkalnya, tetapi dengan iman dan percaya kita, itu menjadikan kita orang-orang yang lebih percaya, lalu pergi bersaksi seperti murid-murid. Mereka akan bersaksi tentang kebangkitan Kristus itu. Kristus telah menyelamatkan kita. Jangan kita takut lagi. Kebangkitannya membawa pengharapan bagi kita. Jangan kita kecewa lagi, bimbang lagi, putus asa lagi. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan ini, kehidupan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan yang baik, kami tahu Tuhan telah bangkit dan menyelamatkan kami. Kami semua telah memiliki pengharapan yang hidup. Kami mau beriman kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan ini hidup kami semakin akan diberkati. Semua pendengar Klapo Sukacita ini akan diberkati melalui firman yang akan mereka dengarkan. Bahwa kebangkitan Kristus membawa pengharapan supaya kami manusia tidak putus asa lagi, tidak kecewa lagi, tidak takut lagi, tidak bimbang lagi. Biarlah kami mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya iman kami tidak rapuh lagi, tapi kami memiliki iman dan pengharapan yang utuh, yang kokoh, dan terus percaya kepada kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan itu akan menyelamatkan kami, memberikan sukacita dan pengharapan yang baru bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.